yang ketujuh, setelah dilakukan vaksinasi, pasien dipersilakan untuk menunggu 30 menit di ruang tunggu yang telah disediakan setelah imunisasi. Kemudian yang kedelapan, petugas di meja 4 melakukan antisipasi apabila ada kejadian KIPI. Kemudian yang kesembilan, memberitahu pasien tentang kunjungan ulang untuk pemberian dosis yang kedua. Kemudian yang ke-10 ini diagram alir. Diagram alir ini menjelaskan tentang dari awal pasien datang sampai dengan meja keempat. Ini penjelasannya sudah ada tadi di bagian pelayanan, bagian pelaksanaan imunisasinya. Kemudian yang ke-11, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi. Kemudian pastikan pasien dalam keadaan sehat. Kemudian yang ketiga, memberikan vaksin pertama dan pemberian vaksin pertama dan kedua harus sama. Maksudnya ini dosis pertama dan dosis kedua jenis vaksinnya harus sama. Kemudian yang keempat, memastikan identitas pasien dengan benar. Yang kelima, pastikan vaksin yang diberikan benar. Jadi jangan sampai vaksin yang kita ambil atau vaksin yang kita berikan itu salah. Kemudian yang keenam, masukkan alat suntik yang sudah dipakai dalam safety box tanpa recapping ya. Kemudian poin yang ke-12, unit terkait. Unit terkait ini ada UKM, UKP, kader posyandu, dan jejaring vaskes lainnya. Kemudian poin 13, dokumen yang diperlukan. Yang pertama, pedoman imunisasi COVID-19, kemudian data sasaran, formulir screening, format pencatatan, formulir KIPI, dan kartu imunisasi. Habis ya? Ya, habis. Mungkin itu saja poin-poin dalam SOP yang kami buat. Mungkin masih banyak poin-poin yang mungkin belum kami lengkapi. Insya Allah nanti kalau selesai ini kami lebih lengkapin lagi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Selanjutnya silakan Nita untuk memberikan masukan. Digeser dulu. Ya, kalau yang atas sudah oke ya Pak. Saya hanya memberikan yang masalah prosedur disamakan dengan yang tadi. Jadi ada cara pemberian, yang keduanya cara penyuntikan. Cara pemberian itu termasuk vaksin ini diberikan misalnya 2 dosis, kemudian disimpan pada suhu berapa, kemudian juga setelah dibuka berapa jam itu harus dibuang. Nah itu tercantum di cara pemberian yang di awal. Kemudian nanti poin keduanya baru cara penyuntikan sebagaimana yang tadi sudah disusun oleh Bapak Ibu. Jadi kita bagi 2 seperti itu. Ya, untuk lainnya saya sudah oke. Oke, berarti untuk Depok sudah selesai ya Bu ya? Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi ya? Untuk Bekasi dan Depok luar biasa. Jadi kita tepuk pramuka 1 kali, akhiri dengan luar biasa. 1, 2, 3. Luar biasa. Oke, selanjutnya mangga setelah Bekasi ke Depok dan masuk ke wilayah Bogor. Dan nanti berakhir di Ciloto. Silakan Bogor. Sama siapa Bogor? Dari kampus di sana. Bu Siska, punten Bu Siska dulu. Ini laptopnya malah update tiba-tiba. Oh, Bu Siska. Mohon yang tadi dulu aja, saya tadiin dulu. Punten Dokter Meta, tiba-tiba. Dulu. Punten mau ditampilkan sampai dulu. Bu Siska. Ya, Bapak. Ya, silakan yang Bogor. Lagi buka. Bu Itenjoh. Bogor itu Bu Itenjoh. Sebentar, tadi Bu Rahmi, tadinya mau presentasi Bu Rahmi, tapi kebetulan Bu Rahmi mengalami trouble, laptopnya ngupdate.
Jadi agak lama. Yuk, mari Bapak Ibu mohon izin siapa yang mau presentasi karena waktu kita kan juga sampai jam 13.45 ya Pak ya, karena setelah itu akan ada sesi lain. Ini udah jam 13.45. Bu Siska, ada ya? Bu Rami pakai 2 laptop? Iya Pak, karena yang tadi itu update jadi ganti laptop ini. Tapi datanya yang masih di situ, SOP yang dibuat tadi. Rubas, ini buka file yang di share screen gimana sih? Ibu share screen dulu, Bu Siska. Terus? Ibu di bawah itu ada yang hijau, share screen. Terus cari data Ibu yang sedang dibuka, yang sudah dibuka SOP-nya. Nah, itu bisa tuh. Nah, itu cari datanya. Nah, ini Ibu silakan dibuka dari sini bisa, dibuka dari sini bisa. Silakan. Oke. Sip. Downloadin kan di komputer. Pinter kan? Terus masukin file gini. Cari lu mau kepada yang kemana, apa kemana? Nah, ini udah. Ya itu kan ada banyak macam. Oke, silakan Ibu. Siapa yang mau menjelaskan ini? Ya Bu Rain. Bu Rahmi mau menjelaskan atau mau sama Ibu Siska langsung? Bu Siska langsung aja Pak. Ya, Bu Siska aja langsung, Bu. Silakan. Ini SOP pengelolaan rantai dingin sama seperti puskesmas yang lainnya sama kota yang lainnya. Langsung ke pengertian aja ya Pak. Pengertian yang dimaksud adalah peralatan rantai dingin vaksin COVID-19. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam mengelola vaksin COVID-19 sesuai dengan prosedur untuk menjaga vaksin COVID pada suhu yang telah ditetapkan. Kemudian tujuannya, vaksin COVID agar tetap terjaga potensinya sampai batas maksimum kadaluarsa. Kemudian kebijakannya, keputusan Kepala UPT Puskesmas Warung Jambu nomor sekian-sekian tentang jenis-jenis dan jadwal pelayanan. Referensi Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease. Yang kedua, pedoman imunisasi teknis tingkat puskesmas, Dirjen PP dan PL Depkes RI tahun 2005. Kemudian prosedur, 1. Persiapan di puskesmas. Itemnya, petugas untuk permintaan atau pengambilan vaksin dari puskesmas ke dinas dengan menggunakan peralatan rantai dingin yang sudah ditentukan, seperti full box atau vaksin karir sesuai standar WHO. Kemudian petugas menyiapkan jenis peralatan pembawa vaksin disesuaikan dengan jumlah vaksin yang akan diambil. Selanjutnya petugas pembawa vaksin, maksudnya membawa vaksin yang sudah terisi vaksin selama perjalanan dari dinas ke puskesmas tidak boleh kena sinar matahari langsung atau terjaga kualitasnya. Kemudian di pelaksanaan, petugas membawa semua vaksin yang disimpan pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Kemudian petugas membawa bagian bawah lemari es diletakkan kotak dingin cair atau kulkas sebagai penahan dingin dan kestabilan suhu. Kemudian petugas menempatkan vaksin yang vaksin COVID ini kan sensitif ya, sensitif terhadap suhu dingin, diletakkan agar jauh dari evaporator. Selanjutnya petugas memberi jarak antara kotak vaksin minimal 1 sampai 2 cm atau 1 jari tangan agar terjadi sirkulasi udara yang baik. Kemudian petugas meletakkan 1 buah freeze di antara vaksin COVID-19. Selanjutnya petugas menyimpan vaksin COVID-19 ke dalam vaksin karir. Ruang terkaitnya semua unit. Sudah Pak?
Ya, terima kasih Bu, bisa naik ke atas Bu. Naikin ke atas Bu, naikin. Kalau naik ke atas, kalau turun ke bawah. Mohon Pak. Kalau masuk ke dalam, keluar apa coba? Keluar. Ya. Oke, cukup. Silakan Bu Meta, masih di unmute. Oke, baik untuk tujuan. Untuk tujuan mungkin bisa ditambahkan Bu, vaksin COVID-19 terjaganya bukan sampai batas maksimum kadaluarsa, tetapi terjaga sampai diberikan pada sasaran. Terjaga potensinya sampai diberikan pada sasaran. Jadi kita harus pastikan bahwa vaksin yang kita berikan pada sasaran itu masih memiliki potensi yang baik, PVM-nya masih baik, kemudian kondisi vaksin juga baik. Dalam arti kalau misalnya nanti kita ada 6 jam vaksin itu harus dibuang, jadi pastinya kalau sudah lebih dari 6 jam tidak boleh dipakai, seperti itu maksudnya. Ya, kebijakan oke. Ya, terus ke bawah Bu. Nah, untuk referensi bisa ditambahkan nanti kalau Permenkes ini sudah ada di dalam SOP yang nomor 3, ditambahkan Permenkes nomor sekian, karena belum ada nomornya ya Bu, nomor 20 tentang petunjuk teknis pelayanan imunisasi COVID-19. Untuk di persiapan bisa ditulis Bu, misalkan tadi ada nih disimpan pada suhu 2 sampai pemeriksaan suhu dilakukan 2 kali. Ditambahkan Bu di prosedur. Ya, persiapan di Puskesmas bisa ditambahkan bahwa petugas melakukan pemeriksaan suhu 2 kali. 1 hari itu 2 kali. Maksudnya itu. Oke, aja ya, Bapak dan Ibu. Ya, pelaksanaan ya bisa turun. Untuk penambahan di persiapan Puskesmas itu aja ya Bu? Iya, pemeriksaannya suhunya 2 kali dalam 1 hari. Oke. Kemudian juga penyiapan kalau misalnya masih manual kan pasti ada format untuk pencatatan suhu ya yang kayak grafik itu. Kemudian pelaksanaan ya turun ke bawah lagi Bu. Itu maksudnya 2 kali dalam 1 hari ya Bu. Takutnya nanti 2 kali itu dalam berapa kali. Mesti jelas di dalam SOP harus ditulis. Sore kan Bu sebelum pulang kerja. Ya. Pagi dan sore maksudnya ya. Terusnya. Terus lagi Bu ke bawah. Ya, ini udah sesuai dengan prosedurnya. Ya, mungkin ada hal yang harus diperhatikan. Bawa ke bawah lagi, Bu. Ini ruang terkait penyimpanannya di mana, Bu? Mungkin bisa disebutkan. Karena kan Ibu misalnya di Puskesmas Ibu disimpannya di mana itu bisa lebih jelas ditulis di sini. Ini kayaknya bukan ruang terkait. Ini kayaknya bukan ruang terkait deh, Bu. Maksudnya program terkait. Unit terkait. Ya, unit terkait. Unit terkaitnya itu di mana? Yang terkait dengan ini. Ya. Enggak, ke bawah lagi. Mungkin bisa disebutkan satu-satu Bu akan lebih baik karena semua unit belum tentu orang mengetahui unit-unit yang ada di tempat kerja Ibu. Nanti saja Bu dijabarkan tetapi itu pada intinya. Ya, lanjut ke bawah. Udah selesai Bu. Sudah, oke. Dilengkapi seperti format yang tadi ya Bu. Jadi peralatan apa yang diperlukan, kemudian juga apakah ada referensi historis perubahan seperti itu ditambahkan. Seperti yang format sudah diberikan pada penugasan. Ya. Makasih Bu. Ya.
Ya, begitu Kang Rub yang dapat saya berikan untuk komennya untuk penugasan kita siang ini. Oke, terima kasih Bu Meta yang luar biasa telah memberikan masukan kepada teman-teman, dan untuk Bogor sama tepuk pramuka 1 kali, luar biasa. Luar biasa. Oke. Bapak dan Ibu, Bu Meta sudah selesai ya? Ya, Ibu? saya sudah selesai Pak materinya. Ya, materi saya sudah selesai. Terima kasih semua peserta yang sudah mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan lancar dalam ketika kita pelaksanaannya. Kemudian kita juga dapat melakukan sesuai dengan SOP, sesuai dengan petunjuk teknis yang nanti akan pastinya didistribusikan kepada Bapak Ibu. Dan materi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber mulai dari awal sampai kita hari ini persiapan juga, dan nanti juga akan ada narasumber yang lainnya dapat dipelajari kembali dan dapat disampaikan kepada jejaring yang di tempat Ibu yang akan melakukan kerjasama dengan Pasienkes Ibu. Demikian Kang Robus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau apabila ada kesalahan, ada kesalahan perkataan, karena yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari kita ya Bu ya. Baik, terima kasih. Begitu saja Kang Robus yang dapat kami sampaikan. Semoga selalu sehat, tetap bersemangat dalam masa pandemi COVID. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kepada Ibu Meta kami ucapkan terima kasih juga atas kerjasamanya, mau membantu kita bekerja sama dengan BPK Celoto dan berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu berikan dicatat sebagai amal baik dan merupakan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, tepuk salut buat Ibu Meta, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih Bu Meta. Ya. Dan selanjutnya baik, Bapak dan terima Ibu. kasih. Mohon izin, Lev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Ya. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Halo. Oke, Bapak dan Ibu, luar biasa ya. Semakin bertambah ilmunya insya Allah. Dan selanjutnya, apakah narasumber kita untuk selanjutnya sudah ada hadir di sini? Ibu Trisetianti, biasa dipanggilnya Ibu Yanti. Sudah hadir Bu Yanti? Baik, hai Kang Rubas, saya sudah hadir di sini. Oke, alhamdulillah sudah hadir. Oke, Bapak dan Ibu, Bu Yanti sudah hadir, dan ini mohon maaf Ibu Yanti barusan karena Ibu Meta baru selesai, nggak apa-apalah sama subdit. Dan Bapak dan Ibu izinkan saya untuk menyampaikan biodata tentang Bu Yanti sedikit sekilas. Siapa narasumber kita hari ini adalah Dr. Trisetianti MEPID atau Magister Epidemiologi. Beliau lahir di Jakarta 27 September 1980. Oh sama loh, Club 80 sama saya. Oke, ternyata seangkatan. Epidemiolog ahli muda di Subdit Imunisasi Kementerian Kesehatan, Fakultas Kedokteran Trisakti dulunya, dan epidnya dari TOT One Head, TOT pengelola program imunisasi, pelatihan tim penilai, bahkan sampai penilaian tim penilai Japung beliau sudah ikuti. Dan mengenai mengisi materi, wah sudah malang melintang ya, berkaitan dengan imunisasi, epidemiologi maupun yang lainnya. Oke, dan Bapak dan Ibu, halo. Oke, semangat pagi, masih semangat ya, semangat pagi. Pagi. Oke, pagi kita adalah semakin siang semakin semangat, semakin siang semakin semangat. Kalau kemarin nilainya 92 ya jam segini, sekarang kalau saya lihat nih, oke sebentar. Wah, 94 lebih naik lagi semangatnya ya. Oke. Itulah Bu Yanti, semangat teman-teman kita dari Depok, dari Bogor, dan dari Bekasi, para vaksinator yang kan luar biasa semangatnya. Tidak pernah berhenti sampai penutupan besok, mungkin malah semakin memuncak semangatnya. Oke, Bapak dan Ibu, kita sambut narasumber kita dengan semangat, dengan meriah. Sama saya serahkan ruangan ini kepada Dr. Yanti. Semangat. Terima kasih Kang Rubas. Selamat siang teman-teman semua.
Kok nggak ada jawabannya ya? Ya, Selamat siap. siang. Pagi. Memang sebaiknya kita walaupun siang gini kita tetap ucapkannya selamat pagi ya, agar semangatnya tetap seperti di pagi hari. Jadi selamat siang, semangat pagi. Oh iya, setuju Kang Rubas. Selamat siang, semangat pagi gitu ya. Oke, begitu. Ya, ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kembali saya dengan Yanti, saya dari Subdit Imunisasi, sama dengan Ibu Meta yang tadi, materi pelaksanaan imunisasi. Memang nggak apa-apa waktunya agak jadi sedikit mulur mulainya, tetapi memang untuk pelaksanaan imunisasi itu sangat penting. Jadi memang harusnya memang diselesaikan. Nah, untuk siang ini, saya berharap teman-teman semua, Bapak Ibu semua, pejuang imunisasi tetap bersemangat. Jadi, memang sepertinya ini maraton, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Setelah materi lanjut penugasan, lanjut lagi semuanya lanjut, tapi memang inilah situasinya, memang kita harus bergerak cepat. Mohon izin, saya akan memberikan materi terkait pencatatan pelaporan untuk program imunisasi COVID. Mohon izin, saya akan mematikan kamera saya dulu karena biasanya sinyalnya sering hilang. Saya izin share screen ya. Oke, silahkan Ibu. Ya. Ya Dok, ini nanti sampai 14.30 ya Dok ya? Siap, karena langsung lanjut dengan bergabung dengan UNICEF ya, Kang Iya, Rubas? dengan sekarang itu 14.30, mungkin kalau bisa 14.25 ya. 14.25. Saya ya, biar ada berusaha... kesempatan teman-teman bergabung dengan Cikarang gitu. Iya, jadi Terima nanti kasih. mungkin kalaupun nanti materinya masih agak sedikit terpotong, nanti kan masih bisa lanjut lagi. Ya. Betul. Nanti kita dilanjut, betul. Ya, sebentar saya cari filenya dulu. Oke, Bapak dan Ibu, jadi Dr. Yanti nanti sampai 14.25. Setelah itu Bapak dan Ibu siap-siap bergabung dengan link yang akan kami bagikan, bergabung dengan Cikarang, karena kita bergabung semuanya dengan Bapolkes Cikarang, seperti pembukaan, dan yang akan menyampaikan dari UNICEF sampai 1 jam, sampai 15.30. Setelah itu kita bergabung lagi, balik ke Ciloto lagi dengan Ibu Yanti lagi, dengan Dr. Yanti lagi. Oke, sudah kelihatan, Dok? Mangga. Ya, siap. Terima kasih, Kang Rubas. Jadi untuk materi berikut ini, saya akan menyampaikan terkait tentang pencatatan dan laporan imunisasi COVID-19 yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah mendapatkan dari kemarin, sudah mendapatkan materi terkait kebijakan imunisasi COVID-19, lalu epidemiologi COVID-19 itu dari Subdit Infem, lalu terkait persiapan dan microplanning, pelaksanaan imunisasi dan rantai dingin vaksin yang baru saja selesai, dan sekarang kita ke materi selanjutnya, materi kelima, yaitu tentang pencatatan dan pelaporan. Jadi pokok bahasannya adalah tujuannya ada untuk pencatatan dan pelaporan. Di sini kita pokok bahasan dari materi ini akan membahas terkait tujuan pencatatan pelaporan, alur dan mekanisme pencatatan pelaporan secara manual, lalu format pencatatan pelaporan manual, alur dan mekanisme pelaporan secara elektronik menggunakan Rapid Pro, dan verifikasi pelaporan. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu setelah tujuan pembelajaran umum, diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mengetahui, memahami, serta melakukan catatan dan pelaporan pelaksanaan imunisasi COVID-19. Dan tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta setelah mengikuti pelatihan ini dapat
Satu, dapat mengetahui dan memahami tujuan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan imunisasi COVID-19, lalu juga dapat mengetahui, memahami, dan melakukan pencatatan pelaporan pelaksanaan imunisasi COVID-19 secara manual dan juga secara elektronik dengan menggunakan Rapid Pro. Rapid Pro ini nanti bisa dengan WhatsApp dan juga dengan SMS. Dan yang tujuan terakhir, tujuan pembelajaran khusus yang keempat adalah untuk mengetahui, peserta dapat mengetahui, memahami, dan melakukan verifikasi laporan. Nah, ini di sini. Untuk apa sih pencatatan pelaporan? Teman-teman sudah tahu bahwa memang ini rutin kita lakukan pada saat saat pelayanan posyandu memberikan imunisasi rutin kepada bayi dan baduta. Nah, ini kita pasti melakukan pencatatan. Tujuannya untuk apa? Yaitu salah satunya adalah kita untuk melakukan dokumentasi proses layanan imunisasi. Lalu juga kita melakukan dokumentasi hasil kegiatan, yaitu berupa cakupannya, berupa cakup penggunaan vaksin dan logistik, dan juga kita agar dapat menjadi bahan untuk analisis dan pemberian umpan balik. Dan sumber datanya adalah kartu imunisasi dan format pencatatan pelaporan. Nah, ini adalah contoh yang untuk kartu imunisasi untuk imunisasi COVID. Di sini memuat identitas penerima vaksin. Ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan lokasi penerima, dia menerima imunisasi tersebut. Jadi selain itu juga nanti ini ada yang kurang. Di sini akan ada tambahan selain identitas tersebut, ada NIK. Kenapa NIK itu begitu penting? Sama seperti untuk pelaporan kasus COVID-19, NIK adalah salah satu untuk fungsi verifikasi kasus COVID-19. Jadi nanti kalau untuk kedepannya, untuk analisis berikutnya, data kita bisa membridgingkan link dengan data untuk kasus COVID-19 ke depannya. Nah, ini adalah alur dan mekanisme pelaporan. Jadi yang seperti tadi sudah saya sampaikan, mekanisme pelaporan ini dapat berupa manual dan juga secara elektronik. Nah, kita lihat sebentar, ini saya agak Nah, ini untuk pelaporan secara manual, kita lihat pencatatan dan pelaporan secara manual, hasil cakupan dan pemakaian vaksin, logistik nanti akan menggunakan format yang terlampir berikutnya. Dan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat puskesmas, lalu kabupaten kota, hingga ke provinsi. Dan untuk pencatatan dan pelaporan kegiatan imunisasi COVID-19 ini nantinya harus terpisah dari pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin dan direkapitulasi setelah kegiatan berakhir dan dilaporkan setiap hari secara berjenjang.
batas waktu Puskesmas melakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota adalah paling lambat jam 2 waktu setempat. Jadi seperti kita kampanye MR sebelumnya, waktu tahun 2017 dan 2018, ini dari Puskesmas ke Dinas Kabupaten Kota paling lambat jam 14, ya, atau jam 2 siang, berdasarkan waktu setempat. Dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi adalah jam 15 waktu setempat. Dan batas waktu pelaporan dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan dalam hal ini Subdit Imunisasi adalah jam 16 waktu setempat. Nah, bagaimana untuk rumah sakit dan KKP yang melakukan pelayanan? Jadi kalau di sini jelas ya, untuk FKTP, untuk misalnya bidan praktek mandiri atau memang dokter dokter dari swasta yang memang sudah melakukan imunisasi rutin, dia melaporkannya ke Puskesmas. Paling lambat berarti diterima sebelum jam 2 karena Puskesmas perlu merekap lagi. Dan di sini untuk rumah sakit dan KKP ini bisa fleksibel, tergantung dari mana vaksin tersebut diperoleh. Biasanya memang setahu kami memang untuk rumah sakit dan KKP biasanya mengambil vaksin di Puskesmas dan nanti akan melaporkannya ke Puskesmas juga. Mungkin kita langsung dua arah saya bisa tanya, kalau di Jawa Barat biasanya untuk rumah sakit dan KKP mengambil rumah sakit ya, bukan KKP. Rumah sakit dan bidan praktek mandiri itu biasanya mengambilnya langsung ke Puskesmas kan? Bukan ke Dinas Kesehatan? Mungkin ada yang ini? Ke Puskesmas, BPM ke Puskesmas. Ya, ke Puskesmas ya, langsung ke BPM, langsung ke Puskesmas. Nah, langsung aja ya, ini saya juga sudah lihat di chat, mana ya tadi? Kalau misalnya pelayanannya lebih dari jam 2. Jadi, apabila Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya memberikan layanan imunisasi pada sore atau malam hari, capaian sesi tersebut tetap dimasukkan ke dalam laporan harian tersebut. Namun, pelaporan hari tersebut diperbaharui keesokan harinya dengan menambahkan keterangan penambahan sesi sore atau malam hari. Jadi, tetap dilaporkan nanti besok paginya bisa diupdate. Tetapi tanggalnya tetap sesuai tanggal pelaksanaan. Lalu fasilitas kesehatan FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk memberikan pelayanan imunisasi COVID pada kegiatan ini harus mencatat dan melaporkan hasil pelayanannya kepada Puskesmas menggunakan format standar yang nanti akan ada di slide berikutnya. Dan juga rumah sakit, KKP yang tadi saya sudah sampaikan juga harus melaporkan, bisa langsung ke Dinas Kabupaten Kota atau ke Puskesmas. Tapi mungkin sepertinya untuk di Provinsi Jawa Barat dilaporkannya ke Puskesmas. Jadi itu ya, ini adalah jam-jamnya. Dan verifikasi laporan manual dan Rapid Pro ini perlu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi setiap minggunya. Jadi perlu diupdate, diverifikasi apakah ada missing data ataukah ada yang data yang kurang tepat gitu. Nah, ini adalah format pencatatan yang untuk format pelaporan pencatatan dan pelaporan imunisasinya.
Jadi mungkin teman-teman sudah tahu di sini ada nomor urutnya, nomor registrasinya, NIK. NIK ini jangan sampai salah dan juga jangan kosong. Lalu nama penerima vaksin. Untuk nama penerima vaksin ini, mohon untuk dituliskan namanya dengan lengkap. Lalu jenis kelaminnya laki-laki, perempuan. Di belakang juga di Excel sheet ada kodenya. Dan juga pekerjaan, jenis pekerjaannya apa, itu kan yang ada di 5 prioritas. Jadi ada yang tenaga kesehatan atau administrator, administrator kepemerintahan, nanti dibagi-bagi ini ada kode pekerjaannya. Dan nanti teman-teman untuk umur, mohon untuk ditulis saja angkanya. Kenapa angkanya? Angka tidak perlu ditulis dengan tahun kalau memang menggunakan Excel agar lebih mudah untuk nanti memfilter dia masuk ke dalam kelompok umurnya mana. Jadi kalau dia 18 tahun 6 bulan, silakan ditulis saja 18. Dan kalau 18 kalau masih umurnya 59 tahun 5 bulan ditulis 59. Karena di sini nanti yang di berikutnya ini otomatis dia akan keluar kelompok umur. Lalu ini alamat ini dibagi 3, ada jalan RT RW, lalu ini kelurahan atau desa dan juga kecamatan. Jadi kenapa dia dibagi? Ini untuk memudahkan teman-teman saat memfilter kalau misalnya kelurahan desa nanti rekapitulasi laporan dari puskesmas ke kabupaten akan lebih mudah melaporkannya, akan lebih mudah menghitungnya. Nah, di sini butuh nomor handphone. Nomor handphone jangan sampai salah untuk penulisannya. Kalau memang teman-teman menggunakan Excel, jangan lupa menggunakan apostrofi agar tidak salah. Dan ini juga sama. NIK biasanya penulisannya itu kalau kita salah tulis jadinya ada plus-plusnya di belakang. Lalu di sini ada kepesertaan BPJS-nya, apakah dia BPJS PBI, non-PBI, atau dia bukanlah anggota BPJS. Lalu di sini juga ada kolom untuk komorbid. Kita lihat komorbidnya apa. Dan kalau misalnya dia tidak ada, kita buat checklist di sini. Jadi komorbidnya itu silakan ditulis aja. Memang kalau berdasarkan yang materi sebelumnya sudah disampaikan, komorbid yang banyak adalah misalnya ada hipertensi, ada diabetes mellitus, ada penyakit paru kronis atau penyakit ginjal dan juga penyakit lainnya. Dan di sini merek vaksin, mungkin teman-teman nanti di puskesmas biasanya memang alokasi yang sudah direncanakan adalah satu provinsi kita berusaha direncanakannya hanya satu jenis vaksin. Jadi walaupun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ada beberapa jenis kemungkinan, ada Sinovac, ada Sinopharm, nanti satu provinsi satu jenis vaksin. Tapi mohon untuk dituliskan di sini dan juga dituliskan di kartu imunisasi ini juga, di lembar belakangnya ini juga ada dia. Nah, lalu nomor batch-nya, nomor batch vaksin yang diberikan, dosis pertama dan apabila dia sudah dosis kedua, nomor batch-nya, tanggal pemberian imunisasinya, dan kalau di sini juga, kalau misalnya ternyata sasaran yang datang, misalnya dia hipertensinya, dia ada riwayat, ada komorbid hipertensi, dan pada saat dia datang ke pelayanan, diperiksa tensinya ternyata 180/110, otomatis nanti di sini diberi keterangan mungkin ditunda atau juga penyakit lainnya dirujuk. Memang kalau pasien-pasien dengan komorbid terutama kita anamnesis di awal, kita lakukan screening di awal dan sebaiknya mereka memang
mendapatkan surat rujukan dan rekomendasi dari dokter spesialis yang merawatnya. Ini adalah format pencatatan individu di puskesmas. Nah, ini adalah laporan rekap yang tadi dari puskesmas. Jadi dari kita lihat identifikasi di sini desa kelurahan. Makanya kenapa di sini ada di kolom A di alamat ini kelurahan desanya ini tersendiri, agar saat melakukan rekap teman-teman lebih mudah melakukan perhitungannya. Dan di sini juga untuk cakupannya kita berdasarkan kelompok umur dibagi 3, 18 sampai 30 tahun, lalu 31 sampai 45 tahun, 46 sampai 59 tahun. Dan di sini di yang rekap individual ini juga jangan khawatir teman-teman, untuk kelompok umur sudah dikasih rumus, jadi otomatis dia akan masuk ke dalam kelompok umur tersebut. Nah, di sini ada dia dalam total pemberian dosisnya, dan di sini ada kolom pekerjaan yang tadi itu, lalu kepesertaan BPJS. Nah, nanti di bawah ini kita lihat nih, seperti di sini pekerjaan ini berdasarkan prioritisasinya dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi pekerjaan yang dikelompokkan menjadi yang nomor 1 ini adalah petugas medis dan non-medis di Fasiankes. Lalu yang nomor 2 ini petugas pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Lalu yang nomor 3 adalah administrator pemerintahan, dan 4 lainnya 5 tidak bekerja. Ini adalah untuk kepesertaan BPJS. Nah, di sini adalah jenis komorbid. Komorbid 1 apa, 2 apa, dan 3 apa itu sudah ada di penjelasannya. Ini nomor 1 ini hipertensi, lalu ini DM, ini penyakit paru kronis, ini kalau nggak ginjal, saya lupa satu lagi, dan yang ini yang untuk lainnya. Nah, merek vaksin ini juga kita lihat saja di sini, merek 1 ada Sinovac, Sinovac, dan ini lainnya. Nah, jangan lupa pada setiap selesai melakukan pelayanan imunisasi COVID, teman-teman juga membuat catatan pemakaian vaksin dan logistiknya. Jadi saat itu langsung ditulis juga. Jangan sampai tertunda ke di hari-hari berikutnya. Jadi untuk kita lihat kalau memang yang digunakan adalah Sinovac, yang dipakai berapa dan sisa berapa. Lalu ADS yang digunakan, lalu safety box-nya dan alkohol swab-nya. Jadi semuanya logistik tetap dibuat pencatatannya. Ibu Yanti izin 3 menit lagi. Ya, mungkin 1 slide lagi ya. Ini. Oke. Ya, terima kasih Kang Rubas. Nah, ini untuk lanjutnya ya. Untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi ini adalah sama seperti tadi, cuma bedanya kalau yang tadi untuk dari puskesmas melaporkan ke kabupaten kota itu berdasarkan desa atau kelurahannya, sementara kalau untuk pelaporan dari kabupaten ke provinsi adalah berdasarkan puskesmasnya. Untuk variabel lainnya itu sama. Nah, mungkin ini kan kita sudah masuk ke alur mekanisme pelaporan elektronik menggunakan Rapid Pro. Mungkin kita langsung bisa bergabung, Kang Rubas. Ini kan nanti Pak Sugi dari UNICEF akan menjelaskan terkait Rapid Pro. Oke. Ya, biar kita on time, kan? Oke, siap. Luar biasa. Jadi nyambung ya, Bu Yanti ya? Iya, betul. Memang nyambung. Memang sudah dibuat sedemikian rupa agar mengalir flow-nya. Oke, terima kasih Bu Yanti. Jadi sementara stop dulu ya. Siap.
Terima kasih Bu Yanti. Sementara Sama-sama. Bapak dan Ibu kita stop dulu dengan Bu Yanti dan nanti kita akan nyambung lagi karena yang akan menyampaikan tentang materi selanjutnya tentang Rapid Pro adalah Pak Sugih dan UNICEF. Dan untuk UNICEF ini dari selanjutnya yaitu akan dengan Cikarang karena narasumbernya hanya satu untuk semua. Satu, one for all for one. BPPK Ciloto dan BPP Apelkes Cikarang akan bergabung. Jadi sekarang Bapak dan Ibu silahkan leave dari ruangan ini, dari Zoom ini, dan di grup WA sudah ada link yang baru dengan Bapelkes Cikarang. Begitu Bu Tari dan Bu Farina ya? Ya, Pak. Iya, Kang. Ya, Kang Rubas. Oke, kalau begitu Siap, Bapak dan Ibu, Kang. silakan untuk klip bareng-bareng kita pindah ke Cikarang, meluncur ke Baik, Kang Bekasi. Rubas, saya boleh tolong disundul lagi ya link yang untuk Cikarang tersebut. Lupa. Oke, gimana. silakan. Iya, Ibu iya. di Iya, grup Bu WA Yanti. ya, grup WA Terima ya. kasih Bu Farina. Yo, terima kasih. Ya, makasih, Sampai Kang jumpa Rubas. nanti di grup dengan Cikarang ya. Siap.